Oke ya. Dilihat gambar berapa? Look at picture 5. Yeah. Do you think you can describe? Apakah bisa menggambarkan in English? Belum bisa. Can you describe in Indonesian? Bisakah menggambarkan dalam bahasa Indonesia? Belum. Maka sekarang langkahnya lihat teksnya. Lihat teksnya, teks 5 ya. Teks 5 kita baca, diulang ya. Diulang bersama setelah saya. After me, repeat please. Setelah saya diulang. Arthur and Deborah tigers do not live in a small house. Semuanya ulang. Arthur and Deborah tigers do not live ya in a small house. Artinya Arthur dan Deborah Tiger nama orang tidak, do not. Ya, nanti yang muncul yang artinya tidak itu do not, does not, will not, cannot dan lain-lain ya. Ini do not karena Arthur dan Deborah kan sama dengan they. Jadi mereka they do not sama kan. Sama juga misalnya I do not, they do not. Live itu kata kerjanya tinggal. In artinya apa? Di. Ya, sebuah. Small kecil. House rumah. Ya, bahasa Inggris begitu. Rumah kecil ya bahasa Inggrisnya small house. Tapi ketika nanti ngomong atau nulis enggak usah ragu-ragu. Rumah kecil ya house small ingatnya itu ya udah gitu. Tapi kalau ingatnya kata sifat dulu bagus seperti ini small house. Tapi kalau ingatnya kok seperti bahasa Indonesia rumah kecil, rumah house kecil small ya udah. I live in house small ya, misalnya gitu enggak apa-apa. Seperti apa jenengan kenalan ya toh, Anda kenalan I live in house small. Nah, itu kan mungkin hanya lupa membalik aja. Kalau bahasa Inggris dibalik ya, small house ya. Baca small house. Buku apa misalnya? Rumah tinggi ya berarti tall high gini aja. Anak yang baik apa? Good boy. Sama jadi ya. Good boy, anak laki-laki yang baik. Good girl, anak perempuan yang baik ya. Good boy apa artinya? Anak laki-laki yang baik. Sama seperti small house, rumah yang kecil. Good boy, anak laki-laki yang baik. Arti lainnya apa selain good boy, selain anak laki-laki yang baik? Artinya apa? Yang punya banyak uang. Kalau sudah tidak punya uang, good apa nih? Ini loh, good boy ya. Beda, itu hanya bahasa Jawa ya. Good boy itu ya, good boy artinya anak laki yang baik. Ya kan, selama uangnya banyak kan you are good boy. Kalau uangnya udah nggak habis kan you are good boy. Ya. Small house kan sama dengan good boy. Yang lain apa misalnya? Ibu yang ramah. Friend, mother. Itu aja ya, mother, friend. Kemudian ibu yang baik, good mother. Ya kan? Nanti yang lain-lain banyak sekali. Kalau mau tambah kata sifat ya, begitu. Kemudian berikutnya diulang ya. They live in a very large one. Semuanya ulang. They live in a very large one. Ini artinya apa? Mereka live tinggal in di sebuah very large one. Itu one artinya house ya. One itu pengganti kata house. Rumah yang very large, begitu maksudnya. Sama dengan rumah yang very small tadi. Kalau ada kata smallnya atau very ya very small. Large itu karena ada very ya very large. Urutannya very large. Sama seperti very small, very good, very happy ya. Very happy family ya, berarti sama dengan keluarga yang sangat bahagia. Very large house, rumah yang sangat besar. Large itu sama dengan big, besar ya. Nanti ketika lupa ya bilang aja live in a house large gitu.
Ketika jenengan kenalan, Anda kenalan, I live in house large, house big. Kalau ingat ya, dibalik kalau ingat, yaitu large house atau big house atau small house. Ya. Mereka tinggal di rumah yang besar. Lihat gambarnya betul ya. Mereka tinggalnya di rumah yang besar. Mereka tidak tinggal di rumah yang kecil. Gambarnya di belakangnya itu ya. Ini hanya seperti kita berlatih bicara Inggris atau berlatih menulis atau berlatih menggambarkan tapi dalam bahasa Inggris. Salah satunya diantaranya bisa seperti ini. Berikutnya coba. Arthur is a businessman. Semuanya ulang. Arthur is a businessman. Arthur seorang businessman. Siapa di sini yang seorang businessman? You? Pak, siapa namanya Pak? Witarto, are you businessman? No. Ya. Ini Pak, are you businessman? Bukan. Bukan dagang. Dagang satpam bukan. Apa? Dagang apa? Penjaga sekolah. Oh, penjaga sekolah. Oke. Pak Tarto sama Pak Huda. Pak Tarto not businessman ya. Tapi Pak Spiderman ya. Bukan juga. Not businessman but Spiderman. Ya, jadi gitu ya. Jadi Arthur is businessman. Ini bahasa Inggris seperti ini. Ketika ngomong memang ada kata is-nya, tapi tidak usah dipikir. Ketika kita mau bilang Arthur businessman, ya bilang aja Arthur businessman. Ayah saya businessman, my father businessman. Tidak usah mikir is ya. Nah kalau ingat baru, oh ya kalau Arthur atau my father atau my mother itu pakai is. Itu kan hanya kalau ingat, karena memang aturannya gitu. Tapi orang paham kalau jenengan bilang sama orang asing, my father businessman, my mother policewoman misalnya, my mother businesswoman, udah paham gitu. My mother farmer, apa artinya? Ibu saya petani. Nah kalau ingat tambahi kata is. Kalau ingat, karena ini memang bahasa Inggris untuk he, she, dia artinya perempuan laki-laki pakai is. Arthur kan he berarti pakai is. Kalau I am businessman. Kalau they mereka they are. Tidak usah diingat-ingat. You are gitu ya. Kalau ingat aja, tambahi kata is. Ya. Kemudian kalau I am. Kalau he is. Kalau she is. My mother is. Kalau my father sama is juga. Ya. Arthur seorang businessman. Gitu ya. Kata is ini hanya untuk melengkapi. Ya, yang dalam bahasa Indonesia tidak ada ya. Dalam bahasa Indonesia tidak ada. Langsung aja, ibumu apa? Oh, ibu saya pedagang. Itu aja. Bapakmu apa? Bapak saya pilot. Itu. Pamanmu apa? Paman saya businessman. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris ya, my uncle is businessman. Uncle tulisannya gimana? Uncle tulisannya uncle, ya kan? Ingat nggak? Nah, uncle kok bacanya uncle. Jadi kalau tulisannya muncul bacanya apa? Uncle artinya marah. Ada nggak ada ya dalam bahasa Inggris ya? Itu kan rumus di KW-KW. Uncul bacanya uncle. Kalau muncul bacanya mangkel. Ya, jadi my uncle is businessman. My mother is businesswoman. Ya. My father is businessman. Jadi ingat itu hanya kalau ingat terutama ketika ngomong ya, ketika ngomong sama nulis. Kalau ingat ya begini, kalau ngomong my mother businessman, businesswoman, my father businessman. Arthur is businessman. Kalau mau tambah is lebih lengkap lagi. Kemudian berikutnya, he earns a lot of money. Ulangi. He earns a lot of money. Ini artinya berpenghasilan, earn. A lot of money, banyak uang. A lot of artinya banyak. Arti lainnya a lot apa? Selain banyak. Itu loh kalau makanan dikunyah angel. Itu apa? A lot. Ya. Bahasa Jawa. A lot artinya banyak. Ya, a lot artinya sama dengan much, banyak. Jadi lot. Kemudian
His wife is very young. Semuanya ulang. His wife is very young. Ya, lihat ternyata di sini tadi Arthur berpenghasilan banyak, lihat kelihatan ya orang kaya. Kemudian his wife is very young, kelihatan toh di sini istrinya sangat muda. Sama enggak his wife is very young dengan Arthur is businessman? Rumusnya sama enggak? Rumusnya ternyata sama. Lihat coba. Coba diulang ya. Arthur is businessman. Semuanya. Arthur is businessman. Lihat lagi. His wife is very young. Baca. His wife is very young. Sama enggak? Sama. Jadi ketika kita ingin mengatakan yang bukan kata kerja, contohnya ayah saya businessman kan enggak ada kata kerja. Enggak ada kata mengambil, menulis, mencuri, memberi, mengajar, mencari. Kan enggak ada. Begitu juga istrinya sangat muda, ada nggak kata kerja? Mencari, memberi, mencuri, melihat, kan nggak ada. Langsung aja Arthur dihubungkan dengan businessman. Istrinya dihubungkan dengan sifat muda, gitu ya. Jadi hanya melengkapi saja. Ya, Arthur dilengkapi dengan businessman, istrinya dilengkapi dengan kata sifat muda. Ya. Maka nanti yang lain-lain juga gitu, seperti yang terakhir ini, lihat. They are very happy, semuanya. They are very happy. Lihat, sama enggak? Arthur, baca ulangi. Arthur is businessman, semuanya. Arthur is businessman. Kemudian, his wife is very young. Ulangi. His wife is very young. Berikutnya, they are very happy, semuanya. They are very happy. Sama enggak rumus itu? Ternyata sama. Ternyata sama, yaitu tanpa kata kerja langsung Arthur businessman. Kemudian istrinya muda. Mana kata kerjanya? Enggak ada. Mereka bahagia. Mana kata kerjanya? Enggak ada. Jadi kalau kalimat yang tidak berkata kerja cukup dengan is atau am atau are atau ya is mr gitu aja. Kalau enggak is ya are gitu aja ya. Tapi kalau ingat, kalau enggak ya langsung aja. Coba Inggriskan, ayah saya businessman. Lihat sambil melihat rumus ini. Ayo Inggriskan, ayah saya businessman. My father is businessman. Ibu saya petani. My mother is petani. Kalau lupa itu juga begitu. Maka bahasa Inggris mudah. Ketika lupa ya bilang aja my mother is petani. Ketika ngomong sama orang asing juga ngomong gitu aja. My mother is petani. Petani. Nah, kita sambil gambarkan aja atau mungkin sambil nunjukkan di YouTube ya gitu ya. Petani ya. Atau sambil nunjukkan kamus di WA ya apa? Bukan di HP gitu ya. Maksudnya jadi kita ngomong berani aja. My mother is petani. Terus dia nggak tahu Polis petani, terus diketik kata petani di kamus, gitu aja. Petani, my mother is petani, gitu ya. Nanti kan ada petani itu apa, farmer, gitu ya. Jadi kita ketika ngomong, apalagi menulis, apalagi ngomong, nggak usah ragu-ragu. Bilang aja, my mother is petani. Kemudian apalagi, my mother is penjahit. Bilang aja, yaitu my mother is tailor. Ketika lupa kata tailor, bilang aja my mother is tailor. Kenapa? Karena rumusnya sudah betul, yaitu dengan Arthur is businessman. Lagi, he is very young. Kemudian, they are very happy. Maka kita bilang my mother is penjahit. Penjahit itu kalau perempuan, kalau laki-laki penjahat itu. Ya, jadi my mother is penjahit. Nanti dicari, buka di kamusnya, tunjukkan sambil ngomong, enggak usah. Jadi ketika ngomong itu dia juga akan senang kok kalau kita ngomong terus kita misalnya buka kamus, orang asing juga senang. Maksudnya enggak bakal marah. Kalau marah ya sudah enggak masalah, nanti kita cari orang asing lagi yang lain karena enggak masalah. Wong dia juga enggak bisa bahasa Indonesia gitu loh. Begitu juga ketika kita praktek di sini, langsung aja misalnya menjenengan praktek saling berkenalan, langsung I am siapa Pak Tar Wisarto Wikarso Witar ya, I'm Witarso. Kemudian bilang lagi I'm businessman, I'm misalnya apa,
seller misalnya pedagang, atau ketika nggak tahu petani ya I am petani. Ketika lupa kata am ya I petani. Udah gitu, nggak usah ragu. Temannya juga nanti akan, ketika temannya kebetulan pintar bahasa Inggris nanti akan mengingatkan. Farmer, nah nanti baru Pak Tarso bilang, oh ya farmer, yes, I am farmer, gitu. Jadi ketika ngomong itu yang penting ngomong dengan apa kata-kata, tapi yang lupa nggak usah diinggriskan, gitu. Karena rumusnya sudah ada, yaitu my Arthur is businessman, ya bilang aja my father petani. Kalau ingat ya, my father is businessman, ya. Kemudian dia his wife very young, bilang aja ibu saya muda, ya udah my mother is young. Very itu hanya artinya sangat, ya. Nanti ketika mau bilang ibu saya sudah tua ya, my mother is tua, gitu saja. Jadi ngomong Inggris itu maksudnya hanya menyusun. Nggak usah ingat kata-katanya, karena nggak punya kamus di HP, buka saja. Tua, oh ya tak lihat tua. Old, oh ya, my mother is old, gitu. Ketika kita mau ngomong ibu saya tua ya, my mother is old. Ya, setelah lihat kamus ya. Ketika belum lihat kamus, nggak usah ragu. My mother is tua, my father is sepuh, gitu ya, gitu. Ibu bapak saya ganteng, my father is ganteng, nanti dilihat di kamus. Ganteng itu apa? Handsome, gitu ya, nanti handsome, gitu. Jadi menggunakan kamus itu untuk membantu. Nah, caranya nanti di rumah membuat kalimat dalam bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya di dalam bahasa Indonesia, ya. Misalnya buku kan ada 2 halaman ini, ditulis nomor 1, misalnya bapak saya petani, nomor 1, nanti di sini nomor 1 juga aja halaman sini. Tapi Inggris ya, Inggris sebisanya. My mother is petani. Sekarang ditulis yang ada di sini. Kalau bawa pulpen, yang bawa pulpen coba nggak bawa ya, nggak bawa. Ya, yang nggak bawa ya hafalan. Yang bawa silakan Pak ditulis di halaman buku tulis, halaman yang sini Pak, halaman ini ditulis kalimat pertama. Kalimat pertama itu apa? Arthur and Deborah Tigers tidak tinggal di rumah kecil, begitu tulis di sebelah kiri nomor 1 di sini Pak. Oh udah, oke. Kalau gitu Inggrisnya belum. Ini Indonesia apa Inggris? Ini Inggris. Inggrisnya sini. Nah kalau gitu ini Indonesia, ini Inggris, Indonesia. Iya. Ini Indonesia. Inggris. Nah, ini Indonesia. Nah sekarang ditutup gini caranya. Latihannya ditutup, latihannya ya. Ini dibaca Indonesia kalimat pertama, jadi nanti latihannya hafalan. Coba dibaca dulu Pak. Arthur dan Deborah tidak tinggal di ya. Nah itu kan Indonesia. Inggrisnya ndak usah dipikir, yang penting ngomong. Ayo silakan. Arthur and Deborah do not live in rumah kecil apa? Small. Ya, terus kalimat kedua. Ini kan jenengan boleh sambil lihat gambar. Nomor kalimat kedua, Pak. Arthur Seorang businessman. Bukan, ini nih. Mereka tinggal di rumah besar. Inggris kan. They live in a large house, gitu aja biar mudah. In a large house. Kalau tadi rumah kecil itu small house, kalau rumah besar large house, atau boleh pakai big. Terus berikutnya Indonesianya, Arthur adalah businessman. Inggris kan tanpa melihat kalimat. Arthur is a businessman. Kalau bisa hanya lihat gambar. Terus berikutnya dibaca. Arthur berpenghasilan. Arthur berpenghasilan banyak. Sekarang Inggris kan. He earns a lot of money. Ya. Atau mau diganti kalimat lain. Dia kaya, apa Inggris kan? Inggrisnya he is rich, gitu aja. Kalau mau bilang yang lain dengan kalimat lain, he is very rich. Coba ulangi, he is
very rich. Nah, ketika nanti nulis rich Pak, enggak usah bingung, tulis saja rich. Kenapa? Yang penting ucapannya udah betul, rich. Nanti dilihat di rumah, rich itu kaya, nanti Inggrisnya sudah betul belum? Ya gitu caranya. Berani nulis, tapi kalau lupa, kalau salah nanti tidak dihapus, tapi dicoret, diganti yang betul setelah lihat di kamus, gitu ya. Kalau mau terserah, jangan mau bilang he earns a lot of money boleh. Atau mau bilang he is very rich, itu boleh. Kalau he earns a lot of money itu kata kerjanya berpenghasilan, ya. Seperti hanya kata live tinggal itu kan kata kerja, ya. Seperti hanya tinggal live, ya. Kemudian earn berpenghasilan, ya. Tapi kalau mau pakai kata sifat ya dia sangat kaya, langsung aja bilang he is very rich. Sama dengan his wife is very young, sama dengan they are very happy, sama ya, gitu rumusnya sama, ya. Terserah mau bilang yang mana, mau bilang he earns a lot of money, yang artinya dia berpenghasilan banyak uang, atau he is very rich, dia sangat kaya, silakan bebas. Kemudian they are very happy, kemudian berikutnya mereka sangat bahagia. Mereka sangat bahagia. Inggriskan Pak. They are very happy. Nah gitu ya. Tuh. Nah sekarang dicoba lagi Pak. Menginggriskan lagi satu persatu. Dibaca semua Indonesianya. Arthur dan Deborah tinggal di rumah tidak tinggal di rumah kecil. Itu Indonesianya masih mereka tinggal di rumah besar. Berikutnya Arthur adalah seorang bisnismen. Berikutnya dia berpenghasilan banyak. Ya, terus dia istrinya sangat muda. Berikutnya mereka sangat Bahagia. ya. Oke, sekarang hanya melihat Indonesia lalu menginggriskan, tidak melihat Inggris semuanya. Oke, dari mulai atas. Arthur and Deborah do not live in small house. Terus langsung berikutnya, they live They live in large house. Gitu aja ya, boleh one, boleh house. Terus Arthur is a businessman. Berikutnya, he earns a lot of money atau is very rich. Terus his wife is very young. Ya, terus berikutnya, they are very happy. Nah, ini kan jangan lihat tulisan semua, baik Indonesia maupun Inggris. Sekarang dicoba lihat hanya gambar, dicoba lihat gambar. Yang jenengan ingat kalimat pertama, hanya lihat gambar Pak. Kalimat pertama, lihat gambar. Sekarang kalimat pertama dalam bahasa Indonesia, Arthur dan Deborah tidak tinggal di rumah kecil. Inggriskan, gitu. Hanya lihat gambar ya ini, hanya lihat gambar. Only looking at the picture. Arthur and Deborah do not live in small house. Jadi begitu ya. Kalimat kedua Pak, hanya melihat gambar. Indonesia dulu. Apa yaitu mereka tinggal di rumah besar. Ulangi, mereka hanya lihat gambar dulu Pak, hanya lihat gambar. Mereka tinggal di rumah besar. Inggriskan. They live in a very large house. Terus berikutnya, Arthur adalah hanya lihat gambar. Arthur adalah seorang businessman. Hanya lihat gambar ya, Inggriskan. Arthur is a businessman. Kemudian berikutnya hanya lihat gambar. Arthur berpenghasilan banyak.
berpenghasilan banyak. Inggriskan. He earns a lot of money. Gitu ya. Berikutnya, hanya lihat gambar. Istrinya sangat muda. Oke, Inggriskan, hanya lihat gambar. His wife is very young. Kemudian berikutnya, hanya lihat gambar. Mereka sangat kaya. Inggriskan. They are very rich. Nah, sekarang Pak, hanya lihat gambar tapi ngomong dalam bahasa Indonesia yang diingat apa saja. Ayo, jadi nanti begitu. Misalnya nggak bawa tulisan ya begitu. Yang diingat saja, yang diingat hanya lihat gambar. Indonesianya Pak. Tapi semua. Arthur Arthur dan Indonesia. Arthur dan Deborah tidak tinggal rumah kecil. Berikutnya yang diingat apa? Mereka tinggal di besar. Terus berikutnya yang diingat, Arthur seorang. Ya, terus berikutnya. Enggak berpenghasilan besar. He earns a lot of money. Atau kalau yang diingat dia kaya ya, he is very rich. Ya, nanti nulisnya rich tinggal cari di kamus. Yang penting ucapannya rich. Terus berikutnya istrinya. Terus kalimat. Nah, sekarang hanya lihat gambar, ngomong Inggris seingatnya. Tidak usah urut, nggak apa-apa. Ada yang lupa juga tidak apa-apa. Begitu. Yang penting latihan ngomong Inggris dengan hanya melihat gambar. Silakan. Hanya melihat gambar. Arthur and Deborah do not live in small house. Terus hanya lihat gambar. Mereka tinggal di rumah besar. They live in large house. Ingatnya big ya, big house. Terserah ingatnya apa. Terus setelah itu apa kira-kira? Arthur seorang. Ya, Inggris kan langsung Inggris. Melihat gambar saja. Ya, jadi yang diingat. Terus berikutnya apa yang diingat? Istrinya? Ya, his wife is very young. Ya, kemudian yang diingat apa terakhir kira-kira? Mereka bahagia enggak? They are very happy. Nah, gitu. Nah, sekarang Mas sebenarnya Iqbal itu udah, oke. Hanya Indonesianya dulu, lihat gambar. Karena enggak punya tulisan. Oh, enggak, menerjemahkan dulu. Ya, lihat tulisan, diterjemahkan. Dibaca dulu Arthur dan Deborah. Enggak, dibaca Inggrisnya. Arthur and Deborah do not live, dibaca in a small house. Artikan. Tidak tinggal di rumah kecil. Berikutnya Inggris kan, bahasa Inggrisnya. They live. Ya, Inggris ini artikan. Mereka tinggal di rumah. Ya, berikutnya ini baca. Arthur is a businessman. Inggris kan. Seorang businessman. Berikutnya a lot of money. Dia berpenghasilan banyak. Oke. Terus berikutnya dibaca. His wife is very young. Artikan. Istrinya sangat muda. Berikutnya. They are very happy. Mereka sangat kaya. Nah, sekarang saya yang mengindonesiakan dengan menginggriskan. Coba saya diinggriskan. Arthur dan Deborah hanya melihat gambar Pak, karena nggak punya tulisan, nggak punya catatan, hanya lihat gambar. Sambil lihat gambar sambil membayangkan Arthur dan Deborah tidak tinggal di rumah yang kecil. Lihat gambar, inggriskan Pak. Arthur and Deborah do not live in a small house. Jadi hanya lihat gambar ya. Terus sekarang diinggriskan. Mereka tinggal di rumah besar. Inggriskan?
in a large one. Ya, large house begitu. Terus berikutnya, Arthur adalah seorang businessman. Ya, coba Inggriskan. Businessman, begitu ya. Terus berikutnya, dia berpenghasilan banyak. Inggriskan. He earns a lot of money. Atau kalau mau ngomong lain boleh, he is very rich. Berikutnya, saya baca Indonesianya dengan menginggriskan. Istrinya sangat muda. Inggriskan. His wife is very young. Ya, berikutnya mereka sangat bahagia. Very happy. Nah, kalau nggak punya catatan Indonesia atau catatan pakai tulisan, sekarang hanya lihat gambar apa yang diingat dalam bahasa Indonesia dulu. Nanti baru diinggriskan. Yang dalam bahasa Indonesia yang diingat apa? Arthur dan Deborah tidak tinggal di rumah kecil. Inggriskan. Deborah do not live in a small house. Berikutnya, Indonesianya dulu, Bang. Mereka di rumah besar. They live in a big house. Kemudian yang diingat bahasa Indonesia adalah businessman. Inggriskan. Businessman. Berikutnya Indonesia. Dia berpenghasilan besar. Baik saya Inggriskan. He earns a lot of money. Kemudian berikutnya istrinya sangat muda. Inggriskan. His wife is very young. Hanya lihat gambar. Berikutnya mereka sangat bahagia. Inggriskan. They are very happy. Nah, sekarang hanya lihat gambar masih yang diingat, tapi semuanya dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi yang penting apa maksudnya? Mau ngomong itu kan ininya harus ada dulu, harus ada di pikiran. Nah, hanya lihat gambar, apa yang diingat Pak? Silakan ngomong, nggak usah urut nggak apa-apa. Ya. Tidak tinggal di rumah. Berikutnya yang diingat apa? Tidak di rumah besar. Berikutnya Arthur seorang businessman. ya, terus berikutnya dia sangat besar. Terus berikutnya istrinya Sangat muda. ya, terus berikutnya mereka Sangat bahagia. ya gitu ya. Kalau gitu sekarang hanya melihat gambar juga, ngomong Inggris seingatnya. Oke, silakan. Arthur and Deborah do not live in a small house. Lihat berikutnya apa? Hanya lihat gambar seingatnya. Mereka berpenghasilan. Apa? Langsung Inggris. Langsung Inggris. They live in large house. Terus berikutnya apa yang diingat? Businessman. Ya, berikutnya apa yang diingat? Lihat gambar saja. He earns a lot of money. Ya, berikutnya tentang istrinya. Yang diingat apa kalimatnya? His wife. Istrinya sangat muda. Ya, his wife is very young. Berikutnya apa yang diingat? Mereka sangat bahagia. Ya, bahasa Inggrisnya they are very happy. Ya, oke. Nanti berikutnya dicoba diingat-ingat ngomong dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris hanya melihat gambar, maksudnya mengulangi lagi dalam bahasa Inggris ya. Ntar tak minum. Dicoba begitu. Kalau sudah hafal yang ini nanti gambar lainnya. Coba.
Coba siapa dulu? Hanya melihat gambar, ngomong Inggris. Oke, silakan. Seingatnya saja. Tarsa dulu, Pak Tarsa. Hai. Ya. Seingatnya, do not live. Live in small house. Terus berikutnya, they live in large house gitu aja. Terus pekerjaan Arthur is ya, lalu penghasilannya bagaimana? He earns a lot of ya, penghasilannya. Lalu istrinya bagaimana? Wife is very young. Ya, oke. Lalu bagaimana kehidupan mereka? They are very happy. Tanpa R ya boleh, langsung aja they happy gitu ya. Very itu artinya sangat. Walaupun kita hanya bilang they happy udah cukup. I happy, they happy, they big, they small misalnya, they good, mereka baik. Ya, kita bilang sama orang you good, nah, you good, kamu baik ya, yuk pas. Bahkan hanya melihat gambar seingatnya. And Deborah do not live in small house. ya, they do not live in a small house. Berikutnya, they live in large house. Ya, atau berikutnya, bagaimana pekerjaan dia apa? Arthur is a businessman. Businessman or Spiderman? Businessman ya. Terus berikutnya, he earns a lot of money. Ya, istrinya bagaimana? Is very young, sangat muda. Lalu bagaimana kehidupan mereka? They are very happy. Oke, PR-nya gini caranya. Di rumah buat kalimat dalam bahasa Indonesia, tapi kasih nomor. Nanti sebelah kanan Inggrisnya sebisanya. Contoh kalimat di sebelah kiri ditulis Arthur seorang businessman. Apalagi ayah saya seorang petani. Apalagi tetangga saya polisi. Apalagi paman saya seorang pilot. Gitu aja. Nanti Inggrisnya sebisanya. Kan sama dengan ini. Lalu karena ada kata bahagia dan muda kan berarti sifat. Ya tulis saja ayah saya muda, ibu saya tua, rumah itu besar. Pokoknya yang sifat-sifat ya. Apalagi misalnya sekolah PKBM saya bagus, misalnya gitu. Guru saya terlambat, misalnya gitu. Guru saya apa gitu ya. Kemudian itu dulu aja PR-nya. PR-nya yaitu buat kalimat yang tidak ada kata kerjanya, yaitu sifat dan benda. Kalau mau satu lagi yang tempat, ibu saya di dapur, itu sama, pakai R. My mother is juga pakai is atau in the garden. Kucing ada di dapur. The chicken ayam di dapur. The chicken in the kitchen. Coba chicken in the kitchen, ulangi 10 kali. Chicken in the kitchen. Kitchen in the kitchen, nanti akhirnya malah cik. Ya, the chicken is in the kitchen. Ayah di Jakarta. My father is in Jakarta. Sama rumusnya dengan ini, ya. Silakan ditulis banyak-banyak. Ibu saya di Jakarta, bapak saya di Kalimantan, adik saya di Sulawesi dan seterusnya. Itu dulu ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya kalimat tidak berkata kerja. Berikutnya kalau masih bisa kalimat berkata kerja seperti ini. Mereka tinggal di rumah besar. Nanti buat kalimat lagi. Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Balai Catur. Yang pokoknya kata kerja. Saya bermain bola. Saya mengerjakan PR. Saya belajar bahasa Inggris dan seterusnya. Oke.